Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam pramuka. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita belum saling kenal ya, kita kenalan dulu. Karena tak kenal maka ayo kita kenalan gitu ya. Nama kakak Rahma Wahana Ningtyas. Kalian bisa panggil saya khusus di SMA Negeri 8 ya. Bisa panggil saya Kak Rahma gitu. Oke, cukup ya untuk perkenalan kali ini. Langsung saja kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu materi tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kepemimpinan dulu. Pemimpin itu adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu namanya pemimpin. Orangnya pemimpin. Di garis bawah ya, pemimpin adalah orangnya. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Itu namanya kepemimpinan. Jadi perbedaannya antara pemimpin dan kepemimpinan, kalau pemimpin itu di orangnya, di subjeknya. Tapi kalau kepemimpinan di dalam kemampuannya. Seperti itu. Kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan atas manajemen. Dan lebih dari itu adalah menentukan keberhasilan administrasi serta menentukan tercapainya tujuan atau tidaknya suatu tujuan organisasi. Jadi harus punya keterampilan dalam memimpin itu. Gunanya apa? Guna untuk menentukan keberhasilan manajemen di dalam sebuah organisasi. Jadi pemimpin itu tidak akan terlepas dari yang namanya manajemen. Begitu. Lanjut. Ada 4 faktor dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan itu sendiri, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi serta menggiatkan orang lain bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan. Yang kedua yaitu komunikasi, yaitu cara dan media menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Jadi yang ketiga instruksi, yaitu perintah atau petunjuk kerja yang jelas, tegas, terarah, jelas bagaimana jalan pelaksanaannya. Yang keempat yaitu fasilitas, yaitu kemudahan yang menyebabkan pekerjaan menjadi mudah dilaksanakan. 4 faktor kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu kepemimpinan, komunikasi, instruksi, dan fasilitas. Pribadi, tipe-tipe kepemimpinan. Kepemimpinan pribadi. Ada kepemimpinan non-pribadi, ada kepemimpinan otoriter, kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan paternalitis atau kebapakan, kepemimpinan laissez-faire atau bebas apa maunya, dan kepemimpinan militer. Tipe-tipe kepemimpinan ada 7. Yang berikutnya yaitu aspek pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Aspek pemimpin dalam menjalankan tugasnya itu ada aspek internal dan eksternal. Kalau internal berarti berasal dari dalam, yaitu pemimpin harus mengetahui keadaan organisasi, gerak, dan tujuannya. Jadi harus paham pemimpin itu organisasi ini tujuannya kemana, geraknya di mana, harus tahu dalamnya organisasi itu seperti apa. Tuh aspek pemimpin dalam menjalankan tugasnya dari segi internalnya. Kalau yang eksternal berarti kita dari luar, yaitu pemimpin harus mengetahui perkembangan organisasi lainnya serta mengetahui perkembangan situasi masyarakat di luar organisasi. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat di luar guna untuk perkembangan organisasi yang di bawah pimpinannya tersebut, kita harus tahu apa yang dibutuhkan gitu. Apa yang dibutuhkan lingkungan sekitar dari organisasi yang kamu pimpin, seperti itu. Sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan ada 3 di sini. Kelebihan rohania atau akhlak,
kelebihan jasmani, dan yang ketiga kelebihan penggunaan nalar, itu sifat kepemimpinannya. Dari segi akhlak, pemimpin ya juga harus baik gitu. Jadi dari segi jasmani, pemimpin juga harus sehat kondisinya agar bisa memimpin anak buahnya. Dan penggunaan nalar, kemampuan keterampilan dalam berpikir. Tapi dalam gerakan pramuka, terutama satuan karya pramuka, sifat pemimpin itu secara singkat disebut, yang pertama, seorang pemimpin adalah orang yang dapat memimpin dan dapat dipimpin. Kalau di pramuka seperti itu, orang yang mau dipimpin dan mau memimpin. Gak ada yang namanya pemimpin cuma hanya bisa perintah-perintah, kamu harus kerjakan A, B, C, D. Tapi ketika dikoreksi oleh anak buah atau bawahannya, dia tidak mau. Itu egois itu nanti. Terus yang kedua yaitu seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh teladan bagi anggotanya dalam bersikap, berketerampilan, perkataan, perbuatan, atau seenggaknya pemimpin harus menggunakan sistem AMO. Seperti itu. Ini yang namanya pemimpin memang harus berat ya tugasnya ya. Dari segi akhlak dipantau semuanya oleh bawahannya sebagai teladan, sebagai contoh. Jadi harus lebih baik seperti itu. Asas kepemimpinan menurut Bapak Presiden Soeharto yang menyinggung kepemimpinan berdasar Pancasila. Kenapa kok berdasar Pancasila? Karena pramuka itu memang prinsipnya dari Pancasila tadi. Ada 11. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pasti ya, asas kepemimpinan itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ing ngarso sung tulodo. Yang ketiga ing madya mangun karso. Yang keempat tuturi handayani. Yang kelima waspodo purbawaseso, atau mampu memberikan koreksi pada bawahan dengan waspada juga. Yang keenam prasaja atau sederhana. Yang ketujuh setia. Yang kedelapan ambek paramo arto atau mampu memberikan prioritas. Yang kesembilan hemat, 10 sifat terbuka, 11 pewarisan atau ahli generasi. Itu asas kepemimpinan. Tugas pemimpin. Terus apa sih Kak tugasnya pemimpin itu? Tugas pemimpin itu yang pertama mengantarkan atau mengarahkan. Yang kedua mengetuai. Yang ketiga mempelopori atau merintis. Yang keempat memberikan petunjuk, nasihat dan petua. Yang kelima memberikan bimbingan. Yang keenam membina untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Yang keenam, saya ulangi, yang ketujuh menggerakkan. Jadi begitu, menggerakkan anggotanya. Jadi nggak ada pemimpin gerak-gerak sendiri, itu nggak ada. Jadi pemimpin harus menggerakkan anggotanya, harus mampu itu. Sudah kewajiban. Tanggung jawab pemimpin. Nah, tanggung jawab pemimpin di ranah gerakan pramuka. Pemimpin bertanggung jawab kepada yang pertama diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta Tuhan yang Maha Esa. Itu pasti. Kalian bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri, bertanggung jawab dengan keluarga kalian, bertanggung jawab dengan masyarakat, bertanggung jawab dengan bangsa dan negara, serta Tuhan yang Maha Esa. Pelaksanaan kepemimpinan dalam gerakan pramuka ini lebih banyak dilakukan dengan praktek dan memberi contoh oleh para pemimpinnya di samping memberikan informasi. Jadi di dalam pramuka ini kan sistemnya ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Jadi tanggung jawab pemimpin itu di pertama ing ngarso sung tulodo. Di depan memberikan contoh. Ing madya mangun karso. Di tengah-tengah membangun kemauan kepada anggota-anggotanya. Jadi penggerak. Tuturi handayani. Di belakang memberikan motivasi. Jadi seperti itu tanggung jawab pemimpin di dalam pelaksanaan kepemimpinan dalam gerakan pramuka itu.
Nah, ini yang perlu kalian catat. Kepemimpinan dalam gerakan pramuka lebih menitik beratkan pada penanaman kesadaran dan keyakinan serta tanggung jawab yang dibebankan pada seorang pemimpin. Jadi catat baik-baik. Kesadaran, keyakinan serta tanggung jawab. Tuh. Oke, sampai di sini terkait dengan materi pemimpin dan kepemimpinan. Ada yang ditanyakan? Oke, pertanyaan nanti kita alihkan pada sesi yang terakhir gitu ya. Oke, baik. Kita sudah membahas terkait dengan pemimpin dan kepemimpinan. Adik-adik, ketahuilah bahwa kalian adalah calon-calon penegak. Ya, calon penegak di SMA Negeri 8 Surabaya. Apa sih penegak itu sendiri? Orang dewasa muda. Oh, berarti dikasih bawah ya, kalian sudah dewasa, dalam artian masih muda. Orang dewasa muda secara fisik tampak tegak. Namun pada hakikatnya mereka dalam kondisi keraguan menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Itu penegak. Karena penegak itu masuk di usia remaja, dimana ya tahu sendiri ya kalian ya pasti mengalami fenomena-fenomena terkait dengan keremajaan. Itu bagaimana problematika yang ada di dalam masa-masa remaja itu seperti apa. Kalian sudah mengalami itu, jadi sering galau pasti. Itu penegak. Muncul yang namanya keraguan dalam menghadapi ketidakpastian kehidupan. Seperti itu. Perlu dipahami aspirasi dan kebutuhannya serta situasi dan kondisinya. Ini catatan untuk penegak. Jadi kita penegak ya berbeda dengan ketika kita masih siaga ataupun penggalang. Kalau siaga kemana-mana harus ada yang namanya pembina, ayah bundanya didampingin. Kalau penggalang dia sudah mulai sedikit dewasa, dalam artian tidak sepenuhnya itu didampingi oleh kakak pembinanya gitu. Jadi prosentasenya 60-40. 60 pembina, 40 penggalang. Tapi ketika kita sudah memasuki dunia penegak, berarti 90% itu di penegaknya, 10%-nya di pembina. Jadi yang mau menggerakkan kemauan itu sendiri bukan di pembina, tapi di penegak itu sendiri. Kak, saya pengen mau mengadakan kegiatan ini A, B, C, D. Silakan nih, lakukan, tidak apa-apa. Asalkan ada pemberitahuan kepada kakak pembina, agar kakak pembina bisa memantau seperti itu perkembangan kegiatan kalian lakukan. Produk pramuka penegak. Yang pertama, ada attitude, sikap dan moral religius dan Pancasila. Ini harus. Gak boleh lepas yang namanya Pancasila, itu gak boleh. Sikap kita juga harus bisa menjadi contoh kepada teman-teman kita sendiri. Terus penghayatan dan pengamalan kode kehormatan pramuka. Nah ini kalau sudah di penegak ini harus sudah bisa mengamalkan itu tadi Trisatya dan Dasa Dharmanya. Trisatya 1-3-nya bagaimana janjinya, terus kemudian lakunya di Dasa Dharma 1-10 itu bagaimana. Tuh, pramuka penegak harus bisa. Terus ada managerial skill, keterampilan manajerial. Beda ya, karena kita sudah masuk di penegak, otomatis kita belajar tentang pengorganisasian. Kalau pengorganisasian tidak akan lepas dengan kepemimpinan dan manajerial. Ya, ini akan berfungsi. Ini akan ada manfaatnya ketika kalian sudah masuk dalam
masyarakat. Penegak mayoritas lebih banyak di masyarakat ketimbang dengan dunianya sendiri. Seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu kepemimpinan atau leadership. Ya, yang keempat manajemen pengelolaan ambalan. Yang kelima yaitu hubungan antar insani atau human relation. Berikutnya yaitu scout resources atau keterampilan kepramukaan, outdoor activities, mountaineering, orienteering, pioneering, dan lain sebagainya. Sport, arung jeram, para layang, teamwork game, dan lain sebagainya. Dedikasi, bakti sosial, hari bumi, tribakti, dan lain sebagainya. Banyak kegiatan di pramuka itu sebenarnya di dunia penegak. Karena apa? Karena kita bisa karena kalau di penegak itu kita dituntut untuk bisa mengelola kegiatan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi gitu. Terus sense dan iptek, keterampilan teknologi. Terus satuan karya, ada banyak satuan karya di sini. Bidang-bidangnya banyak. Bidang kesehatan ada Kencana dan Bakti Husada. Ada bidang militer, ada Wirakartika, Dirgantara, ada Bahari. Ada juga ini Bayangkara, kepolisian, dan lain sebagainya. Entrepreneurship, kewirausahaan. Bagaimana kita mempelajari atau berwirausaha di pramuka itu bagaimana? Teknologi tepat guna. Banyak sekali produk-produk pramuka penegak. Ini siapa yang harus melakukan? Ya penegak itu sendiri. Bukan lagi kakak pembina. Kakak pembina paling mengingatkan, kamu nggak pengen ini ta? Kamu nggak pengen ini ta? Mengarahkan saja. Selebihnya siapa yang gerak? Ya penegak itu sendiri. Kalau penegaknya nggak mau gerak, ya sudah. Kamu akan sama aja dengan penggalang. Seperti itu. Ini struktur organisasi gerakan pramuka. Kak Rama rasa kalian sudah paham. Karena sebelum ini di dunia penggalang, di dunia siaga kalian juga sudah pernah dikenalkan seperti ini. Terus ya, oke. Pengorganisasian satuan pramuka sebagai satuan operasional di Kusepan unit utamanya ya. Ini kalau siaga itu perindukan. Perindukan itu adalah kelompok terbesar di dalam siaga. Lah, kelompok terkecilnya apa namanya, Kak? Kelompok terkecilnya itu namanya barung. Di penggalang, kelompok terkecilnya namanya regu. Kalau kelompok terbesarnya namanya pasukan. Tapi kalau di penegak, satuan terkecilnya, kelompok terkecilnya namanya sangga. Nah, satuan terbesar atau kelompok terbesarnya itu namanya ambalan. Nanti ketika kalian sudah lulus, mau lanjut kuliah, terus pengen mau meningkatkan tingkat kalian pramuka, bisa kalian langsung gabung di Pandega. Di Pandega itu satuan terkecilnya namanya Reka. Satuan terbesar namanya Racana. Seperti itu. Oke. Di sini Kak Rama akan menjelaskan, silakan kalian catat ya. Jadi informasi-informasi yang penting yang Kak Rama sampaikan silakan kalian catat di buku tulis masing-masing. Ya ini organisasi ya, ambalan tadi apa? Kelompok terbesarnya di pramuka penegak. Ya. Yang pertama kita harus bentuk kelompok kecil dulu. Kelompok kecil itu namanya sangga. 8 sampai 10 orang pramuka penegak. Isinya nanti 8 sampai 10 orang pramuka penegak yang diketuai oleh seorang pinsa atau pimpinan sangga dan dibantu oleh wakil pimpinan sangga atau wapinsa. Itu sangga.
Kemudian setelah kita membentuk sangga tadi, kita membentuk yang namanya ambalan. Ambalannya ada maksimal itu kan 40, berarti minimal maksimal itu 4 sangga, minimal 3 sangga. Ambalan itu nanti akan diketuai oleh seorang pradana atau pemimpin sangga utama. Itu namanya pradana. Pradana tetap menjadi pinsa bagi sangganya. Kalau misalnya dijabat sendiri loh ya. Kalau nggak ada orang lain dan terpaksa hanya orang itu, ya berarti nggak masalah. Ya, seperti itu. Kak, untuk sangga itu kasih nama apa? Ada 5 nama sangga. Loh, di penegak ini nggak banyak. Kalau di regu itu kan banyak. Kalau laki-laki nama bunga. Kalau perempuan, kalau laki-laki nama hewan. Kalau perempuan nama bunga. Kalau dunia penegak, sangga itu hanya ada 5 nama. Yang pertama, penegas. Catat. Yang kedua, perintis. Yang ketiga, pencoba. Yang keempat, pelaksana. Yang kelima, pendobrak. Hanya 5 sangga. Hanya 5 nama sangga. Loh Kak, terus nanti di ambalannya boleh nggak misalnya kita pakai nama sangganya pencoba semua? Ya jangan dong. Kasih macem-macem biar bervariasi. Terus setiap nama sangga itu ada filosofinya, gitu loh. Ada filosofinya. Jadi dalam satu ambalan harus ada berbagai sangga. Seperti itu. Minimal 3 sangga, maksimal 4 sangga. Oke, ini penting ya. Ambalan tidak harus dikelompokkan dalam beberapa sangga. Oke, yang kedua yaitu sebab perkembangan jiwa pramuka penegak harus dibina secara perorangan dan dititik beratkan pada pembentukan sifat mandiri yang bertanggung jawab. Dalam artian kita itu di dunia penegak itu bukan lagi sistemnya patokannya pada kelompok. Misalnya kalian disuruh ngerjakan tugas kelompok, yang ngerjakan cuma 3 orang, ya yang dapat 3 orang itu. Yang sisanya kemana Kak? Ya sudah, yang sisanya ya gak dapat. Gitu. Kenapa? Karena ini tugasnya itu individu, bukan ke kelompok. Seperti itu. Arahnya seperti itu. Karena kita sudah punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Di dalam sebuah ambalan itu. Apalagi pramuka penegak ya kan, sangat berbeda dengan dunia penggalang. Selanjutnya yaitu organisasi di ambalan. Ada yang namanya Dewan Ambalan. Dewan Ambalan ini kumpulan dari Pinsa dan Wapinsa akan terbentuk yang namanya Dewan Ambalan. Terus strukturnya ada pengurus harian, ada pradana, ada pemangku adat, ada kerani atau sekretaris, terus ada juru uang atau bendahara, dan ketua bidang. Bidangnya ada berapa Kak? Itu menyesuaikan nanti. Akan dibahas setelah ini. Nah, tugas pokok Dewan Ambalan itu yang pertama, merencanakan dan melaksanakan kegiatan satuan. Yang kedua, berkonsultasi dengan pembina. Yang ketiga, mengadakan musyawarah minimal 6 bulan sekali. Itu tugasnya. Terus Dewan Adat. Terus ngapain Kak Dewan Adat itu? Kalau adat itu berarti bertugas mengampu menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan adat ambalan. Dewan Adat bersifat kontemporer. Terus Dewan Adat juga dibentuk jika ada kegiatan dan berlaku hanya hingga kegiatan itu berakhir.
Misal, nah ini contoh nih, kalian setelah ini kan ada yang namanya prosesi penerimaan tamu ambalan. Nah, prosesi ini yaitu proses perubahan. Kalian kan ini statusnya masih calon penegak. Dalam artian tamu. Kalian itu masih tamu. Di SMA Negeri 8 ini masih tamu penegak. Kalau tamu berarti kalau nuwun dulu kan. Nah, kalau sudah kalau nuwun ya sudah. Berarti kita sambut kalian, kita terima tamu kalian, kunjungan kalian dengan prosesi adat. Agar kalian statusnya bukan tamu lagi tapi sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 8 pramukanya itu pastinya. Terus Dewan Adat dipimpin oleh seorang pemangku adat. Nah, tadi sudah dijelaskan kan? Oke. Di pramuka itu termasuk satuan terpisah. Jadi laki-laki sendiri, perempuan sendiri sampai kapanpun ya. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri di pramuka. Terus ambalan putra dan ambalan putri memiliki struktur organisasi yang berbeda. Jadi punya pradana sendiri, yang laki-laki, yang putri juga punya pradani sendiri gitu. Punya struktur organisasi sendiri. Yang laki perempuan pun juga sama gitu. Punya kegiatan sendiri, punya rancangan kegiatan sendiri, punya program kerja sendiri seperti itu. Oh iya, Kak Rama tadi belum menyampaikan terkait dengan penamaan ambalan ya kan. Jadi kan Kak Rama hanya menyampaikan penamaan dalam sangga. Kalau di ambalan itu kita pakai nama pahlawan dan tokoh pewayangan. Nah, nama ambalan utama kita itu adalah Arjuna yang laki-laki. Yang perempuan namanya Sri Kandi, begitu. Nih, idealnya satu gugus depan memiliki anggota baik penegak, pendega, pembina, siaga maupun penggalang. 8 sampai 10 penegak membentuk satu sangga. 4 sangga membentuk satu ambalan. Pinsa dan Wapinsa berkumpul membentuk Dewan Ambalan. Nah, ambalan putra dan putri merupakan organisasi yang terpisah. Aplikasikannya, sedangkan pengaplikasiannya ini catatan nih perlu dicatat. Harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Nah, satu gugus depan pangkalannya hanya memiliki anggota penegak saja, Kak. Ya enggak apa-apa. Terus Dewan Ambalan tidak dibentuk dari Pinsa dan Wapinsa. Boleh. Atau yang mau, Kak, saya kan nggak punya. Saya kan nggak Pinsa, tapi saya pingin gabung di Dewan Ambalan. Boleh. Terus Dewan Ambalan putra dan putri bekerja secara terpadu. Enggak masalah. Dalam artian ini yang terakhir ini ya program kerjanya ya. Program kerjanya jadi satu, enggak masalah. Enggak masalah itu. Contoh bidang-bidang. Nah, tadi ya kan Kak Rama sudah menyampaikan ada ketua bidang kan. Nah, ini contoh bidang-bidangnya apa aja Kak ini? Bidang itu tidak ada aturan yang baku, ya kan? Mungkin ini contoh ada bidang teknik kepramukaan. Berarti membahas terkait dengan keterampilan pramuka ya pastinya. Terus yang kedua ada bidang kegiatan dan operasional. Ini bagian kalau ada kegiatan program kerjamu, kegiatan besar misalnya penerimaan tamu ambalan atau kemah bakti. Kalau kemah bakti masuk di pengabdian masyarakat. Wirakarya. Terus ada
apa ya, kegiatan di pramuka penegak itu banyak sekali. Mountaineering itu termasuk kegiatan dan operasional. Yang ketiga bidang pengabdian masyarakat, ya seperti tadi yang Kak Rahmat sebutkan, kemah bakti, bakti sosial, itu pengabdian masyarakat. Teknik kepramukaan, nih kasih contoh, menyusun formula dan materi latihan rutin, melatih sangga inti atau calon kontingen kegiatan partisipasi. Yang ketiga, mengadakan pelatihan untuk anggota ambalan. Ini contoh-contoh rincian kegiatan di bidang tekpa. Terus ini kita menyelenggarakan latihan rutin, membentuk sangga inti atau calon kontingen kegiatan partisipasi, membentuk sangga kerja. Jadi membentuk sangga kerja. Jadi ini kan sangga kerja itu nama lain dari susunan kepanitiaan di dalam organisasi pramuka, itu sangga kerja namanya. Jadi seperti itu. Namanya kegiatan kan butuh kepanitiaan, kan? Seperti itu. Lanjut. Pengabdian masyarakat, mengelola kegiatan program kerja yang bersifat pengabdian pada masyarakat. Ini yang sudah Kak Rama sampaikan kepada kalian. Lanjut, Dewan Kehormatan. Siapa Kak Dewan Kehormatan itu? Dewan Kehormatan itu yaitu pembina dan pembantu pembina. Dalam artian di sini sebagai penasehat. Siapa aja pengurusnya? Ada ketua, harus pradana ini, wakil ketua, sekretaris, bendara, dan anggota. Tugas pokoknya apa Kak? Tugas pokoknya yaitu yang pertama, peristiwa yang menyangkut kehormatan pramuka penegak, pelantikan, penghargaan atau jasa. 3. Pelanggaran terhadap kode kehormatan pramuka penegak. Misalnya ada kasus di dalam ambalan ini. Misal si A melanggar adat ambalan. Sudah diperingatkan tidak bentuk pelanggarnya itu tidak pakai hasduk misalnya gitu. Selama latihan tidak pernah pakai hasduk. Diperingatkan 1 kali, 2 kali, malah enggak direken, dihiraukan, tetap saja dihiraukan. Ya sudah, akhirnya kita dudukkan di dalam Dewan Kehormatan, diselesaikan secara adat, misalnya seperti itu. Nah, ini yang tadi Kak Rama sampaikan, sangga kerja. Bila perlu, Dewan Ambalan bisa membentuk kepanitiaan yang disebut dengan sangga kerja. Di sini, ya kan, yang namanya kegiatan, contoh kegiatan ini ya, kegiatan ini penerimaan tamu ambalan, itu juga ada sangga kerjanya. Nah, susunannya apa Kak? Ini ada pelindung. Pertama, pelindungnya siapa? Majelis pembimbing. Majelis pembimbing ini siapa? Ya pastinya Bapak Kepala Sekolah. Penasehatnya Ketua Gudep, pembina dan pembantu pembina. Ketua Gudepnya siapa? Ada Bu Ratmi, ya kan? Pembinanya ada Kak Rama, ada Kak Taufik. Pembantu pembinanya kalau di SMA 8 masih belum punya, kita masih pakai alumni ya kan. Cuman alumni nggak dimasukkan di sini. Terus steering komite, yaitu steering komite bagian inti. Ada ketua, sekretaris, bendahara, pengurus harian. Lanjut, ada organizing komite. Jadi ketua sangga kerja, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksinya. Bidang-bidangnya apa aja? Ada seksi acara, kesehatan, konsumsi, webdekdok, perlengkapan, keamanan, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan yang kita pilih. Baik, adik-adik, itulah tadi Kak Rama sudah menyampaikan terkait dengan kepemimpinan dan juga manajemen organisasi di dalam pramuka penegak. Sekarang tugas. Kan kalian sudah dibentuk ambalannya, ya kan? Dibentuk ambalannya, silakan kalian tentukan
sangga-sangganya, nama-namanya apa. Sekarang tugas kalian diskusikan dan buatlah susunan program kerja atau program kegiatan pramuka di ambalanmu selama 3 bulan ke depan. Boleh, kegiatannya apa saja. Banyak kan tadi yang Kak Rama sampaikan contoh-contohnya. Nah, setelah kalian membuat dan menyusun program kerja, silakan pilih salah satu di antara program kerja kamu untuk dibuatkan yang namanya proposal kegiatan. Begitu. Jadi ada yang namanya sangga kerja, jangan lupa ya sangga kerjanya. Steering committee-nya, organizing committee-nya itu siapa? Itu harus lebih jelas. Kalau pernah buat proposal kan? Kalau belum pernah ya bisa kalian cari di internet itu proposal kegiatan pramuka itu seperti apa. Pasti di dalamnya ada latar belakang, ada tujuan, ada sasarannya itu siapa kegiatan itu, pelaksanaannya kapan, susunan kepanitiaan, susunan anggaran, susunan acaranya bagaimana, seperti itu. Ya, baik. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti Kak Rahma akan menjawab pertanyaan dari kalian, insya Allah. Gitu. Baik, itu saja yang bisa Kak Rahma sampaikan. Kurang lebihnya Kak Rahma mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.